Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Inanuri dengan NPM 22344111015. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kita, yaitu Ibu dosen Ria Kristia Fatmasari MPD, yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menjelaskan bab 8 pada buku Evaluasi Pembelajaran karya Dr. Zainal Arifin MPD. Pada bab kali ini dibahas tentang model penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini adalah suatu penilaian model baru yang diterapkan di Indonesia sejak kurikulum 2004 yang tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena selama ini yang kita ketahui, sistem penilaian yang digunakan di sekolah cenderung hanya melihat hasil belajar peserta didik dan mengabaikan proses belajarnya, sehingga nilai akhir yang dilaporkan kepada orang tua dan pihak-pihak terkait hanya menyangkut domain kognitif. Untuk sikap, minat, motivasi, dan keterampilan proses lainnya itu nyaris tidak pernah disentuh. Oleh karena itu, portofolio ini sebagai salah satu bentuk penilaian berbasis kelas yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menutupi kelemahan penilaian yang telah dilakukan selama ini. Baik, mari kita kaji lebih dalam lagi apa itu pengertian daripada penilaian portofolio. Secara umum, portofolio ini merupakan kumpulan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang maupun kelompok, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai perkembangan suatu proses. Dalam dunia pendidikan, portofolio ini dapat melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan kumpulan hasil karya sebagai bukti dari suatu kegiatan pembelajaran. Dan juga portofolio ini bukan hanya berupa benda nyata, melainkan mencakup segala pengalaman batiniah. Segala pengalaman batiniah ini itu sesuatu yang terjadi pada diri peserta didik. Selanjutnya, tujuan penilaian portofolio. Tujuan penilaian portofolio ini adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Jadi, dengan adanya dokumen tadi, orang tua bisa mendapatkan informasi detail anaknya secara konkret sesuai dengan yang diharapkan. Dan untuk fungsi penilaian portofolio ini, itu yang pertama, portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, tanggung jawabnya juga, serta perluasan dimensi belajar dan inovasi belajarnya. Dan kedua, portofolio ini itu sebagai alat pembelajaran yang merupakan kurikulum, karena portofolio ini mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Dan selanjutnya yang ketiga, fungsinya itu sebagai alat penilaian autentik serta sebagai sumber informasi pula bagi peserta didik untuk melakukan self assessment. Maksudnya itu peserta didik di sini itu memiliki banyak peluang untuk menilai diri sendiri dari waktu ke waktu. Dan untuk pembahasan selanjutnya itu prinsip-prinsip penilaian portofolio. Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen Diknas pada tahun 2003 itu mengemukakan pelaksanaan penilaian portofolio ini hendaknya itu memperhatikan penilaian prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip di sini itu yang pertama, saling mempercayai satu sama lain. Dan yang kedua, prinsipnya berkomitmen menjadi kerahasiaan bersama, serta yang ketiga ini
milik bersama satu sama lain. Dan yang keempat itu kepuasan bersama, dan yang kelima itu relevan atau kesesuaian. Sehingga dengan prinsip ini menciptakan kenyamanan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya itu karakteristik penilaian portofolio. Menurut Barton dan Collins dalam Surapranata dan Muhammad Hatta pada 2004, terdapat beberapa karakteristik esensial penilaian, yaitu multisumber, yakni penilaian portofolio harus dilakukan dari berbagai sumber seperti peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya autentik, yaitu benar, serta sesuai dengan realita dan dinamis atau penuh semangat, serta juga eksplisit atau arti yang tersurat. Integrasi, yakni suatu kesatuan seperti rekapan nilai atau raport, serta kepemilikan dan beragam tujuan. Selanjutnya membahas kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Memang setiap konsep atau model penilaian itu tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan model penilaian portofolio ini. Kelebihan model penilaian portofolio ini antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Dan yang kedua itu berkelebihan membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, dan transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitasan peserta didik di kelas. Dan yang ketiga ini kelebihannya mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan, serta banyak lainnya. Sedangkan untuk kekurangan penilaian portofolio ini itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Itu kekurangan yang pertama. Untuk kekurangan yang kedua, ini penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Yang ketiga itu ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir, sehingga proses penilaian kurang dapat perhatian, serta banyak lainnya. Selanjutnya itu adalah jenis penilaian portofolio. Jenis penilaian portofolio ini jika dilihat dari jumlah peserta didik, maka penilaian portofolio dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu portofolio perseorangan dan portofolio kelompok. Namun jika dilihat dari sistem, portofolio ini dapat dibagi dua jenis juga, yaitu portofolio proses dan portofolio. Untuk portofolio perseorangan di sini itu merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik secara perseorangan, dan portofolio kelompok itu merupakan kumpulan hasil karya sekelompok peserta didik atau kelas tertentu. Untuk jenis portofolio proses di sini itu menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu, dengan tujuan untuk membantu peserta didik mengidentifikasi tujuan pembelajaran, perkembangan hasil belajar dari waktu ke waktu, dan menunjukkan pencapaian hasil belajar. Dan untuk jenis penilaian portofolio produk ini hanya menekankan pada penguasaan dari tugas yang dituntut dalam standar kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator pencapaian hasil belajar, serta hanya menunjukkan evidence yang paling baik tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan evidence tersebut diperoleh, dengan tujuan untuk mendokumentasikan dan merefleksikan kualitas prestasi yang telah dicapai. Contohnya itu portofolio tampilan dan portofolio dokumentasi.
Portofolio tampilan ini adalah bentuk dokumen terseleksi yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umum. Misalnya, mempertanggungjawabkan suatu proyek atau menyelenggarakan pameran. Dan untuk portofolio dokumen ini itu adalah dokumen yang menyediakan informasi baik proses maupun produk yang dihasilkan oleh peserta didik tadi. Dan evidence peserta didik yang digunakan dalam portofolio dokumentasi ini itu dapat berasal dari catatan guru atau kombinasi antara catatan guru dengan kegiatan peserta didik. Selanjutnya itu membahas tentang tahap-tahap penilaian portofolio. Menurut Anthony G. Nitko pada tahun 1996 itu ada 6 tahap untuk menggunakan sebuah sistem portofolio, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi tujuan dan fokus portofolio, dan yang kedua setelah menentukan tujuan tadi baru lanjut ke tahap mengidentifikasi isi materi umum yang akan dinilai. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi pengorganisasian portofolio, yakni mengembangkan kriteria penilaian dengan jelas, baik yang berhubungan dengan proses maupun hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat itu menggunakan portofolio dalam praktik, yakni menyusun format penilaian yang tetap itu mengacu pada tujuan tadi. Serta yang kelima itu evaluasi pelaksanaan portofolio. Dan yang keenam itu evaluasi portofolio secara umum. Selanjutnya itu tentang bahan-bahan penilaian portofolio. Bahan-bahan penilaian portofolio ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama penghargaan yang diperoleh peserta didik baik tertulis maupun lisan seperti sertifikat hasil lembah. Dan yang kedua itu hasil pekerjaan peserta didik seperti LKS, clipping, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga, catatan atau laporan dari orang tua peserta didik atau teman sekelas. Yang keempat, catatan pribadi peserta didik seperti absen dan hasil presentasi dan dari tugas yang telah diselesaikan. Yang kelima, itu bahan-bahan lain yang relevan. Itu bisa berupa bahan yang dapat memberikan informasi tentang perkembangan yang dialami peserta didik, dan juga bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang kurikulum dan pembelajaran. Yang keenam, yang terakhir itu adalah alat-alat audiovisual seperti video atau disket. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah sikap dan juga salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.